Shalom, Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan hati dan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk satu malam yang sudah boleh kami lewati dalam peristirahatan kami. Dan saat ini kami boleh bangun dalam keadaan baik dan sehat untuk boleh memulai segala kegiatan dan pekerjaan kami yang Tuhan berikan kepada kami sebagai tanggung jawab. Namun ya Tuhan, sebelum itu kami ingin mendengarkan suara-Mu, mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kali Tuhan bersabdalah, berikan kami hikmat agar kami dapat boleh mengertinya, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai dengan 28, dan nanti dilanjutkan pada ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Baik, demikian bunyi firman Tuhan tersebut di Lukas pasal 21 mulai dari ayat yang ke-25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ayat yang ke-34, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbagai dari kita semua, yang tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, saya berikan tema kecil dalam renungan pagi hari ini, sikap orang percaya dalam menyambut kedatangan Tuhan. Sikap orang percaya dalam menyambut kedatangan Tuhan. Nah, mendengar kata Advent seperti dalam minggu ini, di mana kita sebagai gerejanya sudah masuki minggu Advent yang pertama. Advent artinya adalah kedatangan. Siapa yang kita nantikan? Itu Tuhan kita Yesus Kristus pada kedatangan yang kedua. Ya, kedatangan pertama sudah terjadi dan sekarang kita menantikan kedatangan yang kedua. Pada saat kedatangan yang kedua ini tentu berbeda dengan kedatangan pertama. Kalau dalam kedatangan pertama, ia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa umat manusia, dan ia datang dalam kesederhanaan, ya. Tetapi pada kedatangan yang kedua, ia jauh berbeda. Ia datang bukan hanya sebagai anak domba Paskah yang mengorbankan dirinya, tapi sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi setiap orang hidup dan mati. Dan ia juga datang dalam kemuliaan dan kemegahan, dan sangat jauh berbeda dengan kedatangan yang pertama. Karena itu, mendengarkan kata kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman tentu membuat orang punya reaksi atau tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang takut, ada yang cemas, ada yang menjadi khawatir, tapi ada juga yang merasa yakin dan percaya serta punya pengharapan. Itulah yang ingin disaksikan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak dan Ibu yang terkasih. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, katanya pada saat menjelang kedatangan Tuhan atau akhir zaman itu, akan ada katanya kegoncangan atau kekacauan yang terjadi pada skala kosmis. Dan itu terlihat dari awan-awan dan sesuatu yang menggoncangkan sehingga manusia takut terhadap deru dan gelora laut. Ya, semua kekacauan-kekacauan itu merupakan fenomena alam yang mungkin saat ini juga sudah terjadi, tapi dalam skala yang kecil. Tapi nanti dalam skala yang sangat besar yang akan terjadi. Nah, pada saat itu katanya banyak orang yang akan takut, cemas, khawatir, dan tidak percaya diri. Kenapa mereka merasa seperti itu? Karena mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak pernah
seorang yang pernah berjanji kepada mereka untuk menyelamatkan mereka, untuk menjadi juru selamat mereka, dan untuk membawa mereka ke dalam tempat di mana mereka akan merasa aman dan tidak ada gangguan sama sekali. Tetapi bagaimana dengan orang percaya katanya? Orang percaya itu berbeda. Ketika hal itu datang, ya Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya dan kemegahannya. Seperti pada ayat yang ke-27. Maka kita dengan gagah dan dengan berani itu menatap bangkit dan mengangkat muka kita, karena kita tahu bahwa juru selamat kita itu sudah datang, sudah dekat kepada kita. Tentu ini adalah reaksi yang berbeda, dan orang-orang Kristen patut untuk boleh bereaksi seperti itu. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, itu adalah Allah yang pernah berjanji dan Dia akan menepatinya. Sehingga itu kita tidak perlu cemas dan khawatir seperti orang-orang yang tadi yang tidak percaya diri karena tidak punya pengharapan. Karena itu dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita diminta untuk melakukan dua hal. Pada ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-36. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam menyambut kedatangan Tuhan adalah menjaga hati. Ayat yang ke-34 mengatakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kepada yang terkasih, dalam menantikan kedatangan Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga hati kita, agar kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang menyebabkan dosa dalam kehidupan kita. Ya, kemabukan, pesta pora, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Lalu yang kedua, pada ayat yang ke-36, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan adalah berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Tentu yang dimaksud adalah bukan terus berdoa sehingga kita tidak bekerja dan melakukan apapun. Tapi dalam setiap waktu, setiap kesempatan, setiap apa yang kita lakukan, di rumah, di kantor, di tempat kuliah, di tempat belajar, atau di mana saja, sekali kita ada kesempatan, maka tentu kita harus bisa memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan atau relasi yang baik kepada Tuhan terus menerus. Supaya Bapak Ibu, supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Semakin banyak kita berdoa, semakin intens hubungan kita dengan Tuhan, maka kita semakin akan menjaga diri, menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Dan sembari itu juga kita akan terus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Ya. Dan kalau nanti Dia datang, entah kapanpun itu, karena kita tidak ada yang tahu, maka kita sudah dapati sebagai hamba yang sudah siap sedia di dalam menantikan kedatangannya. Selamat mempersiapkan diri, selamat menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali dan bagaimana sikap yang harus kami lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kami harus menjaga hati kami dari hal-hal yang menyebabkan kami jatuh ke dalam dosa. Kami harus senantiasa berdoa, senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kami senantiasa didapati sebagai orang yang siap sedia ketika Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan sebagai peran kami dan apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, dimanapun kami bekerja, belajar, berusaha, dan lain sebagainya. Berkati seluruh anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas mereka. Ini doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.